Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Indi dan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya Arfa Malinda Saraswati Dandi Putri dari kelas 10 MIPA 4 nomor absen 8 akan membahas soal dan penyelesaian dari konsep eksponensial dan logaritma. Ya, kita langsung aja ke soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 pangkat X ditambah 1 per 2 pangkat X min 3 kurang dari 9. Untuk menjawabnya, kita bagi soalnya 2 pangkat X ditambah 1 per 2 pangkat X min 3 kurang dari 9. Nah, perhatikan di sini ada bentuk pecahannya. Untuk menghilangkan bentuk pecahan ini, bisa kita ambil basisnya 2, kemudian pangkatnya diubah menjadi negatif, atau lebih mudahnya kita kalikan aja dengan bilangan sesama penyebut ini. Kalikan semuanya dengan 2 pangkat X min 3. Sehingga 2 pangkat X kali 2 pangkat X min 3 ditambah 1. Jadi sudah dikali dengan 2 pangkat X min 3 habis ya, tinggal 1. Kurang dari 9 kali 2 pangkat X min 3 juga. Kemudian perhatikan 2 pangkat X min 3 di sini. Sesuai dengan sifat eksponensial, kalau bilangan perpangkatan yang basisnya sama, itu biasanya bisa disederhanakan pangkatnya langsung dioperasikan seperti ini menjadi X min 3. Maka di sini kita pecah lagi, kita kembalikan bentuk asalnya menjadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat min 3. Maka 2 pangkat X dikali 2 pangkat X menjadi 2 pangkat X kuadrat dikali 2 pangkat min 3 ditambah 1, dan di sini 9-nya kita pindah ruas menjadi negatif. Terus ini 2 pangkat X min 3 nya sudah kita pecah juga jadi 2 pangkat X kali 2 pangkat min 3 kurang dari 0. Kemudian kalau bentuknya sudah seperti ini, kita ambil pemisalan, yaitu 2X sama dengan P. Untuk variabelnya bebas ya, bisa huruf apa aja, yang penting tidak sama dengan X. Terus langsung kita masukkan ke persamaannya, ubah 2 pangkat X menjadi P, 1/8P kuadrat kurangi 9 per 8P ditambah 1 kurang dari 0. Nah, di sini 2 pangkat min 3 nya kan sama dengan 1 per 2 pangkat 3. 1 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 1 per 8. Sama juga di sini 2 pangkat min 3 nya sama dengan 1 per 8 dan dikalikan dengan 9 jadinya 9 per 8. Jadi di sini 9 nya negatif, min 9 per P ditambah 1 kurang dari 0. Nah, kalau di sini ada bentuk pecahan lagi, kita hilangkan pecahannya, kalikan dengan bilangan yang sama dengan penyebutnya. Jadi di sini kalikan dengan 8 semua. 8 kali 1 per 8 tinggal 1, jadinya P kuadrat, terus dikali 8 dikali min 9 per 8P, maka tinggal min 9, dan 8 dikali 1 sama dengan 8, 0 kali 8 sama dengan 0, sehingga bentuknya menjadi P kuadrat min 9P ditambah 8 kurang dari 0. Nah, dari sini kita tinggal faktorkan saja, cari bilangan yang dikalikan hasilnya 8 dan dijumlah hasilnya min 9, yaitu min 1 dan min 8. Maka akarnya bisa kita ambil P min 1 sama dengan 0, maka P sama dengan 1, atau P min 8 sama dengan 0, maka P sama dengan 8. Nah, ingat karena di sini masih bentuk pertidaksamaan, maka kita harus tentukan kalimat pertidaksamaannya. Untuk menentukan kalimat pertidaksamaan, kita buat garis bilangan. Nah, cara membuat garis bilangan ini, pertama tentukan dulu noktanya, lihat tanda pertidaksamaannya. Kalau di sini hanya kurang dari, maka tanda noktanya kosong, nggak diisi penuh gitu. Terus masukkan angkanya ini 1 sama 8, dan kita lihat daerahnya. Di sini kan sudah dibagi menjadi 3 daerah. Daerah yang kurang dari 1, daerah antara 1 dan 8, dan daerah yang lebih dari 8. Kita ambil titik uji untuk menentukan positif negatifnya. Ambil titik uji yang paling mudah, yaitu 0. 0 itu ada di daerah sini ya. Masukkan ke persamaannya tadi P min 1 kali P min 8. Jadi 0 min 1 kali 0 min 8. Min 1 dikali min 8, hasilnya 8. Itu positif. Maka otomatis daerah yang sesuai di titik uji tadi 0, daerahnya positif. Dan biasanya kalau setelah satu daerah sudah ditentukan positif negatifnya, maka daerah sekitarnya itu pasti selang-selingnya. Jadi setelah positif, negatif, positif. Nah, di sini kita dapat maka penyelesaian P itu ada di antara 1 dan 8. Kita pilihnya daerah yang negatif karena sesuai tanda di sini ya, kurang dari 0, otomatis daerah yang bilangan yang kurang dari 0 itu kan bilangan negatif.
ambil daerah negatif, kita buat persamaan bertidaksamaannya P lebih dari 1 atau P kurang dari 8. P ini tadi kan 2 pangkat X, sehingga 1 kurang dari 2 pangkat X kurang dari 8, atau 2 pangkat X lebih dari 1, 2 pangkat X kurang dari 8. Dan di sini kita samakan basisnya. Samakan basisnya menjadi basis 2 semua. Nah, di sini 1 itu kan hasil dari bilangan berapapun yang pangkatnya 0. Sehingga kita ambil basis 2 dengan pangkatnya 0, dan di sini 8 itu merupakan hasil dari 2 pangkat 3. Di sini kita sudah tentukan basisnya sudah sama semua. Bisa kita abaikan, ambil eksponennya saja, sehingga 0 kurang dari X kurang dari 3, atau X ini lebih dari 0 dan kurang dari 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih dari 0 dan X-nya kurang dari 3. Kita lanjut ke soal yang kedua. Jika terdapat dua nilai X yang memenuhi persamaan 2 pangkat X ditambah 72 per 2 pangkat X sama dengan 27, dengan X1 lebih dari X2, maka hasil dari X1 min X2 sama dengan, jawabannya pertama kita tulis lagi soalnya, 2 pangkat X ditambah 72 per 2 pangkat X sama dengan 27. Terus di sini kita lihat ada bentuk pecahan lagi, maka kalikan lagi dengan bilangan yang sama dengan penyebutnya, kalikan dengan 2 pangkat X semua. Jadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat X menjadi 2 pangkat X kuadrat, ditambah 72 sama dengan 27 kali 2 pangkat X. Di sini 72 per 2 pangkat X tadi sudah dikalikan dengan 2 pangkat X, jadi habis 2 pangkat X-nya ya. Lanjut, di sini kita ambil pemisalan lagi. Misalkan 2 pangkat X sama dengan Y. Jadinya Y kuadrat ditambah 72 sama dengan 27Y. Terus pindah ruas, Y kuadrat min 27Y dari positif pindah ruas menjadi negatif, ditambah 72 sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita ambil faktornya, bilangan yang dikalikan hasilnya 72, yang dijumlahkan hasilnya min 27, yaitu min 24 dan min 3. Terus bisa kita tentukan akarnya, Y min 24 sama dengan 0, maka Y sama dengan 24, atau Y min 3 sama dengan 0, maka Y sama dengan 3. Terus ingat di sini Y tadi masih pemisalan dari 2 pangkat X, maka kita masukkan lagi ke perpangkatannya lagi. Y sama dengan 24, maka 2 pangkat X sama dengan 24. Dan Y sama dengan 3, maka 2 pangkat X sama dengan 3. Terus kita balik lagi ke soal, di sini yang ditanyakan kan X1 min X2, sedangkan di sini kita belum menentukan X-nya itu berapa. Karena kita belum tahu pasti ya 24 itu hasil dari 2 pangkat berapa. Dan 3 itu juga hasil dari 2 pangkat berapa. Nah, untuk menentukan X-nya ini, maka kita masuk ke definisi logaritma. Nah, definisi logaritma, jika A pangkat N sama dengan X, maka A log X sama dengan N. Nah, di sini A ini kan sebagai basis dari bilangan eksponensialnya. Nah, di sini di dalam logaritma A itu juga sebagai basis dengan syarat lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Kemudian N di sini sebagai bilangan pangkatnya, yang nantinya di sini di bilangan logaritma itu nilai logaritmanya. Jadi kita memang mencari pangkatnya di sini. Terus X di sini hasil dari bilangan pangkat tadi. Kalau di logaritma itu namanya numerus, syaratnya harus lebih dari 0. Jadi langsung saja kita ubah di sini. Maka 2 log 24 sama dengan X. Ingat tadi basisnya 2. Terus habis itu numerusnya itu X di sini, jadi numerusnya logaritma sama dengan bilangan pangkatnya di sini, X-nya yang kita cari. Terus di sini yang 2 pangkat X sama dengan 3 sama dengan 2 log 3 sama dengan X. Terus di sini X1 lebih dari X2, maka kita ambil X1-nya yang 2 log 24 dan X2-nya yang 2 log 3. Langsung saja masukkan ke operasi yang selanjutnya. X1 dikurangi X2 sama dengan 2 log 24 min 2 log 3.
Nah, di sini kita masuk ke sifat logaritma. Kalau basis logaritmanya sama, terus habis itu operasinya dikurang, maka numerusnya itu kita bagi. Jadinya 2 log 24 per 3. Sehingga hasilnya 2 log 24 bagi 3, 8 ya. Terus ini kita sederhanakan. 8-nya jadi 2 pangkat 3. Jadinya 2 log 2 pangkat 3. Terus balik lagi ke sifat logaritma. Kalau pangkat dari numerus ini bisa kita pindah ke depan sehingga 3 jadi 3 kali 2 log 2. Nah, di sifat logaritma lagi, kalau bilangan numerus dan basisnya itu sama, di sini kan 2 log 2, itu maka nilai logaritmanya 1. Jadinya 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi hasil dari x1 min x2-nya adalah 3. Soal yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 log x plus 1 kurang dari sama dengan log x plus 4 ditambah log 4. Nah, untuk menyelesaikan dari pertidaksamaan logaritma ini, kita harus perhatikan dua syaratnya. Yang pertama syarat pertidaksamaan, dan yang kedua syarat numerusnya. Nah, di sini numerusnya fx dan gx itu harus positif atau lebih dari 0. Terus kita masuk ke syarat pertidaksamaan dulu. Tulis lagi soalnya, 2 log x plus 1 kurang dari sama dengan log x plus 4 ditambah log 4. Nah, sesuai dengan sifat logaritma, kalau di soal yang sebelumnya tadi pangkat dari numerus itu bisa kita pindahkan ke depan, maka berlaku sifat kebalikannya juga. Jadi 2 di sini kita jadikan pangkat numerusnya menjadi log x plus 1 kuadrat kurang dari, nah di sini kita perhatikan basis dari dua logaritma di sini sudah sama. Kemudian operasinya dijumlahkan, maka sesuai sifatnya numerusnya bisa kita kalikan. Jadi log 4 dikali x plus 4. Terus karena di sini basis dari kedua daerah ini sudah sama, kita bisa abaikan logaritmanya. Ambil numerusnya, jadinya x plus 1 kuadrat di sini sama dengan x plus 1 dikali x plus 1 kurang dari sama dengan 4 kali x plus 4. Kita operasikan x kali x kuadrat, ini 1 kali x dijumlah jadi 2x tambah 1 kali 1 sama dengan 1 kurang dari sama dengan 4 kali x sama dengan 4x ditambah 4 kali 4 sama dengan 16. Terus kita pindah ruas, x ditambah 2x, di sini 4x pindah ke sini jadi negatif 4x ditambah 1, terus 16 di sini pindah ruas juga jadi negatif 16 kurang dari sama dengan 0. Kita sederhanakan, x kuadrat min 2 ini jadi tadi 2x min 4x ya, hasilnya jadi min 2x, terus min 15 kurang dari sama dengan 0. Langsung kita ambil faktornya, cari bilangan yang dikali hasilnya 15, yang dijumlah hasilnya min 2, yaitu min 5 dan 3. Terus kita ambil akarnya, x min 5 sama dengan 0, maka x sama dengan 5, atau x plus 3 sama dengan 0, maka x sama dengan min 3. Terus lanjut ke syarat numerusnya. Syarat numerus itu fx harus lebih dari 0 dan gx juga harus lebih dari 0. Maka di sini fx-nya x plus 1 harus lebih dari 0, maka x harus lebih dari min 1. Dan gx, x plus 4 itu harus lebih dari 0, maka x-nya harus lebih dari min 4. Nah, kalau sudah kita tentukan syarat-syaratnya, terus kita masuk ke garis bilangannya, kita cari irisannya. Nah, untuk menentukan irisannya, kita buat garis bilangan dari syarat pertidaksamaan dulu. Yang pertama, tentukan noktahnya. Kita lihat di sini tandanya itu kan kurang dari sama dengan, maka noktahnya harus penuh. Terus masukkan angkanya 5 dan min 3. Di sini min 3-nya sebelah kiri, yang 5-nya positif jadi sebelah kanan. Terus tentukan daerahnya, karena di sini tadi masih sama dengan ya, kita belum buat kalimat pertidaksamaannya. Kita tentukan lagi daerahnya. Ambil titik uji sama dengan 0, masukkan ke persamaan yang awal, x min 5 dikalikan x plus 3, 0 min 5 dikali 0 plus 3, min 5 dikali 3 hasilnya min 15. Nah, min 15 ini hasilnya negatif. Titik ujinya 0 tadi ada di antara min 3 dan 5, maka otomatis daerah yang sini negatif.
dan daerah sekitarnya selang-selingnya. Nah, kita lihat lagi, karena di sini tandanya kurang dari sama dengan 0, maka kita ambil daerah yang negatif, itu antara -3 dan 5. Nah, lanjut ke syarat penerusnya. Kita buat garis bilangan dari syarat penerusnya. Tentukan noktahnya. Noktahnya di sini karena hanya lebih dari, maka noktahnya tidak penuh ya, kosong dua-duanya. Terus masukkan angkanya -4 sama -1. Kemudian di sini sudah ada syaratnya x harus lebih dari -1 dan x harus lebih dari -4. Maka daerahnya ke arah kanan semua. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa ambil irisannya. Irisannya itu yang daerahnya memenuhi semua intervalnya ini, jadinya daerah sini ya, antara -1 dan 5. Sehingga penyelesaiannya, irisannya itu x-nya ada di antara -1 dan 5, atau kalimatnya x itu lebih dari -1 dan x kurang dari sama dengan 5. Ingat yang di sini noktahnya penuh ya, jadinya kurang dari sama dengan. Sehingga himpunannya x di mana x itu lebih dari -1 dan x kurang dari sama dengan 5, x elemen bilangan real. Ya, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat, dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.